Karena inilah ibadah yang sejati. Kami mempersembahkan hidup kami setiap hari, setiap pagi, mengawali hidup kami di hadirat-Mu. Bahkan kami bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, para imam-imam-Mu semua. Dan kami boleh mengalami Tuhan, melihat kemuliaan Allah. Sebab untuk itulah Engkau memanggil kami ya Bapa. Melalui putra-Mu Yesus Kristus untuk kami masuk kemuliaan-Mu. Dan kemuliaan-Mu akan bertambah-tambah terus sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap menerima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Bersyukur kalau hari ini kita masuk hari yang ke-35 dari Gunung Sinai Worship 40 hari. Dan kita tetap setia dan Tuhan terus menyatakan apa yang menjadi kerinduannya. Saya akan melanjutkan khotbah yang tadi pagi dengan tema melihat tanda Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang sangat sulit untuk mendeskripsikan. Saya mau menggambarkan apa yang Tuhan taruh di hati saya itu sulit, saudara saya. Sebetulnya saya harus apa ya Tuhan firman-Mu, tapi saya mau mengawali lebih dulu dengan kesaksian supaya Bapak Ibu Saudara lebih mengerti. Lengkap tadi pagi dengarkan ya khotbah yang tadi pagi supaya penuh. Bapak Ibu Saudara, kemarin di hari yang ke-34 di tengah kita hadir seorang ibu dari Surabaya, namanya Ibu Erika. Dan bersama-sama dengan Ibu Nini. Bukan kebetulan kalau Tuhan memang membawa Ibu Erika ke tempat ini untuk meneguhkan, melengkapi, mengokohkan, menguatkan apa yang sudah kita kerjakan 40 hari. Itu yang membawa saya senantiasa bertumbuh terus dalam apa yang Tuhan kehendaki, karena saya senantiasa mencari, menemukan tanda Tuhan. Karena tanda Tuhan itu selalu diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Supaya untuk meneguhkan kita. Karena perjalanan kita masih terus jauh. Bahkan 10 tahun ke depan. Kita sudah bersiap sejak hari ini. Ya. Kita sudah siap untuk melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Khusus tempat ini dan pada umumnya seluruh gereja Tuhan. Ya, dan untuk semua bangsa-bangsa dan apa yang terjadi, dan kita berdoa 2033 Tuhan Yesus akan datang. Amin. Karena ini Tuhan Yesus sedang datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sempat ngomong-ngomong makan malam bersama, dan Bu Erika ternyata menderita 7 kanker dalam hidupnya. Maaf, dalam tubuhnya 7 kanker. Saya tanya ibu sejak tahun berapa? 2016. Bapak Ibu Saudara, penyakit kanker itu penyakit yang sampai hari ini masih misterius. Ya, tidak ada seorang pun yang dokter pun tidak bisa menjamin. Hanya mencoba dan banyak orang-orang yang sudah pulang ke rumah Bapak. Ya, apakah karena kankernya atau karena hal-hal yang lain. Termasuk adik ipar saya juga dalam waktu 3 bulan sudah pulang ke rumah Bapak. Nah, saya tanya ibu tahun berapa? 2016 menderita penyakit kanker stadium 4. Jadi 7 bagian tubuhnya kanker itu sudah diambil. Karena apa yang dialami Ibu Erika adalah ketika menghadapi kanker ini gak main-main Pak.
bagi saya pribadi yang saya alami secara medis diamputasi sudah cukup. Ya kalau firman Tuhan, kalau tidak berbuah dipotong begitu ya. Kalau sesuai firman ya saya katakan ya masuk akal. Tapi risikonya kalau tidak bersih, maka itu akan lebih cepat menjalar dan harus menerima kemoterapi. Dan Ibu Erika tidak mau di kemo karena pernah menjalani melihat bagaimana dahsyatnya, merusaknya. Kemo itu memang tidak kuat saudara, kalau orang-orang tidak kuat. Nah saya tanya terus bagaimana ibu? Ya saya menjalani semuanya, saya berjuang. Serviknya diambil, rahimnya diambil, empedunya diambil, kemudian getah bening diambil, payudara diambil, pokok 7 saudara, apalagi ya. Ada bagian dari tubuhnya 7 bagian, dioperasi semua. Dan sekarang dia mempersiapkan diri yang sebelah kanan akan diambil. Karena ada kista. Di macam-macam kanker, ada kista yang udah mulai sakit dia. Dan itu akan diamputasi, diambil. Bahkan sempat terkena yang paru-paru, kanker paru-paru. Dan dia mendapat mujizat itu saudara. Karena kan tidak mungkin paru-paru diambil. Dipotong bagaimana paru-paru. Empedu masih bisa diambil, liver dia udah kena. Tapi mujizat. Nah saya tanya, Bu, udah kesimpulannya apa? Menghadapi kanker Pak. Kesimpulannya ya kita hanya harus berjuang, tidak boleh kalah, kita harus fight. Ya, jalani dan kita bergantung dengan Tuhan. Peneguhan Bapak Ibu Saudara, karena kemarin juga mendengar apa yang saya sampaikan firman Tuhan. Bagaimana orang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki Yohanes hidup, Yohanes akan hidup. Semua adalah kehendak Tuhan. Hanya itu. Dan mungkin hari ini pelayanan, terus kemudian besok dia sudah ke Balikpapan. Kadang harus masuk ke TV untuk diambil kesaksiannya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang mengira bahwa selalu yang dikejar kesembuhan, selalu yang dikejar hasil. Padahal cara Tuhan bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana saudara bisa berjalan bersama Tuhan. Nah ini tanda-tanda Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara menemukan tanda Tuhan, maka saudara akan tetap kuat berjalan. Amin. Apapun yang ada di dalam diri kita, mungkin sakit penyakit atau apapun. Kalau Tuhan berkata tetap engkau berjalan dan melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, maka sakit penyakit dan apapun tidak akan pernah mematikan saudara, tapi memuliakan nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Rasul Paulus, dia sakit. Ada tanda Tuhan. Rasul Paulus punya tanda-tanda Tuhan. Dan Rasul Paulus diizinkan sampai dia mati. Dan matinya dibunuh. Rasul Paulus tetap sakit penyakitnya ada. Tapi apakah dia berhenti melayani Tuhan? Tidak. Nah kita harus mengerti di sini. Nah kehadiran Ibu Erika bagi saya pribadi. Dimana ini yang saya mau menjelaskan. Kalau saudara mau hidup dalam tanda Tuhan, saudara melihat tanda-tanda Tuhan. Tuhan itu selalu mengkonfirmasi apa yang kita lakukan. Apakah Gunung Sinai Worship 40 hari sebuah kegiatan gereja yang diadakan ya udah ngisi waktu, masuk kita kosong? Bukan. Tetapi itu perintah Tuhan yang kita tangkap. Bagaimana Bapak tahu perintah Tuhan? Bagaimana Bapak tahu melakukan ini bahwa ini dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, itu hanya bisa ditangkap oleh iman. Masing-masing gereja punya iman. Dan iman itu untuk menangkap kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ya memerintahkan sesuatu tanpa ada tanda-tanda bahwa Tuhan menyertai. Murid-muridnya diutus pergi, ada tanda Tuhan yang menyertai. Demikian juga ketika kemarin saya sampaikan kepada Bu Erika berkata, betul yang Bapak sampaikan, semuanya tepat. Dan kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, puncak nanti di Gunung Sinai, worship 40 hari. Saya mengerti, kita akan dibawa terus pada kemuliaan dan semuanya itu ada di hadirat Tuhan. Hari-hari ke depan saya sudah katakan, kita harus bergerak dengan iman.
Bergerak dengan iman itu kita harus bergerak dengan melihat apa yang tidak dunia lihat. Mata kita ditujukan kepada upah, mata kita ditujukan pada perkara di atas. Saudara harus bergerak dengan roh, saudara harus bergerak dengan supranatural kerajaan surga. Karena hari-hari ke depan Tuhan akan mencurahkan dari surga supranatural, hujan berkat, hujan roh, hujan pertolongan, hujan semua. Bagi orang-orang yang merindukan. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan di padang gurun. Dia berikan mana. Siapa yang mendapatkan berkat mana? Orang mau mengambil. Mana surgawi, matahari muncul, busuk. Allah turut bekerja dalam segala hal. Itu bukan berarti automatically dibutuhkan kerjasama. Allah sifatnya dia mau memberkati. Dia mau menunjukkan kasih setianya. Dia mau menuntun saudara. Tapi bagaimana respon kita? Makanya saya katakan orang Kristen bukan hanya mikir, oh masuk surga, masuk surga. Kenapa kamu bingung sih masuk surga, masuk neraka? Itu memang keputusan Tuhan masuk surga atau tidak. Tapi apakah Anda tahu bahwa saudara anak Tuhan? Apakah ada kesaksian bahwa engkau akan diangkat ke surga? Saya mau tanya. Loh katanya Pak Pendeta. Loh kan katanya Pak Pendeta. Lah kamu mati Pak Pendetamu ya gak ikut kok. Apakah saudara punya kesaksian bahwa engkau akan terangkat? Henok punya kesaksian. Setiap saudara harus punya kesaksian. Dan Tuhan selalu menyatakan kesaksian-kesaksiannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara tahu ada satu tanda dalam hidup saudara. Ini lebih penting daripada hanya, oh kita ke gereja, kita pelayanan. Kamu tahu kamu punya tanda. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6. Saya tunjukkan sebentar yang Yohanes 6 ayat 26. Tuhan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Saudara, kehadiran Ibu Erika, saya bilang yes. Dan saya langsung berkata, ini bukan sekedar konfirmasi, tapi Tuhan meneguhkan dengan tanda, yaitu dia akan mencurahkan kesembuhan, pemulihan, amin, pertobatan akan terjadi di tempat ini. Bagi orang yang percaya. Wah, saudara, kalau saudara mendengar kesaksian, kita bukan cuman, wow, Bu Erika, wow, saya pikir Bu Erika udah sembuh loh saudara. Tidak, ini mau operasi Pak. Wah, ini nggak main-main saya bilang, ini nggak main-main. Kemarin kita yang kumpul ngomong bersama-sama sambil makan malam, kita cuman bilang dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan. Karena apa? Dahsyatnya di mana? Ada orang Kristen pendeta mati karena COVID. Apakah Tuhan tidak dahsyat? Loh Pak Pendeta, senior lagi. Delta pertama mati langsung. Lagi ngadakan acara, mati suami istri, wakil gembala juga mati. Istrinya mati enggak ya? Saya enggak tahu. Jangan-jangan enggak mati, saya bilang mati, panjang umur. Haleluya. Lihat saudara, apakah Tuhan tidak dahsyat? Di mana dahsyatnya Tuhan? Oh Pak, luar biasa loh Tuhan itu. Saya menang tender. Apakah menang tender Tuhan dahsyat? Apakah kalau kamu sembuh Tuhan dahsyat? Kalau kamu mati Tuhan tidak dahsyat. Saya mau katakan sembuh atau mati, menang atau kalah, dia tetap Allah yang dahsyat selama-lamanya. Kita mesti ngerti itu. Jangan bodoh, dibodohi setan. Kalau kita berhasil kita bilang yes Tuhan dahsyat. Kalau kita gagal kita bilang apa? Nah, makanya itu Ayub ngerti. Istrinya ngomel-ngomel, ya Ayub berkata, kamu itu perempuan gila. Apakah kita hanya menerima sesuatu yang baik saja dari Tuhan? Lihat saudara, Ayub mengerti. Terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Udah. Tuhan itu tidak berubah, kekal selamanya. Maka itu saya tadi pagi saya katakan, Tuhan bukan sahabat kita. Tuhan bukan teman kita. Tuhan bukan dokter kita. No. Tuhan bukan satpam kita. Tuhan bukan menteri keuangan kita, apalagi koperasi. Haleluya.
Wajahmu udah enak gini. Ya orang nantang, kita selesaikan nanti di luar. Minum STNJ. Haleluya. Lihat saudara. Siapa yang ngajari? Ganti lagu, Debbie, Iwan, semua tim musik. Tidak ada, Tuhan sahabat kita, tidak ganti lagu. Tuhan kau sahabatku. No. Kurang ajar kamu. Tidak ada satupun agama berani berkata Tuhan sahabat. Tuhan Bapak kita, yes. Hormati dong Bapak. Tuhan pencipta, hormati. Kalau Tuhan berkata, kamu kekasihku, itu bagian dari pihak Tuhan. Bukan pihak kita. Enaknya kekasih. Terus kamu peleroi kalau kekasih. Ngambek metode. Bimoli, bibi moncong 5 cm. Kenapa kok moncong bu? Katanya Tuhan kekasih. Mana? Banyak loh orang Kristen, minta maaf. Dia memperlakukan Tuhan seperti pembantunya. Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Sebab hanya orang yang mengasihi Tuhan, dikenal Tuhan. Ke depan ini saudara, saya kasih tahu, rawan. Ya, 40 hari ini saya sudah ditunjukkan sama Tuhan. Semakin takut loh kita. Karena dilepas total sama Tuhan. Dilepas. Ditampi. Betul-betul. Mana orang-orang yang menjadi pilihanku dan bukan. Akan nyata. Mana lalang, mana gandum. Akan nyata. Dibiarkan. Saudara tidak akan pernah melihat sesuatu dari Tuhan. Sama seperti ketika bangsa Israel. Mulai tegar tengkuk. Sampai Nabi Maleaki. Tuhan tidak lakukan apa-apa. Sama sekali. Demikian juga semakin dekatnya hari Tuhan akan banyak kemurtatan. Maka itu Bapak Ibu Saudara bersyukur. Kalau di tempat ini saudara ada tanaman Allah. Saya akan memelihara saudara. Sampai saudara penuh sampai destiny Tuhan. Saudara akan berbuah-buah menjadi tanaman kebenaran. Ini tanaman Tuhan, ini kebunnya Tuhan. Sangat indah, biarkan nanti Tuhan melihat kebun ini luar biasa. Karena kita melihat bahwa Tuhan berjalan di taman itu, katakan amin. Tuhan selalu berjalan-jalan di taman. Senangannya Tuhan memang jalan-jalan di taman. Pada waktu dia jalan-jalan di taman, dia tidak melihat Adam dan Hawa. Adam, di mana kamu? Yang dipanggil siapa? Adam atau Hawa? Adam. Itu yang laki-laki itu. Jangan balelo. Yang laki-laki bertanggung jawab. Tuhan tidak panggil istrimu. Hawa, no. Yang dipanggil yang pria. Adam, di mana kamu? Makanya laki-laki bertanggung jawab. Kalau laki-lakinya kacau, ya udah. Tuhan itu berjalan-jalan di taman karena dia suka melihat keindahan ciptaannya. Dan Tuhan mencari Adam tidak ada. Padahal Adam di taman. Karena Adam sudah keluar daripada hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi mari rapatkan barisan, pertajam roh saudara, ikuti instruksi saya, terus ikut, taat saja. Banyak orang berkata, Pak, nanti kalau Bapak naik ke surga, ikut Pak. Kamu cuman ke surganya ikut. Di dunia kamu tidak pernah ikut aku. Ya. Kalau ke surga mau ikut. Tapi kalau di dunia sama-sama nggak mau ikut. Saya berdoa yang ikut saya yang naik bersama saya. Yang tidak ikut saya biar tertinggal Tuhan. Katakan amin. Ya, kita harus realita. Karena ke depan ini kan persaingan begitu kuat. Di dalam roh juga. Saya akan tidak main-main. Saya sudah melakukannya dan itu menyakitkan hati saya. Satu persekutuan saya buat langsung saya potong. Des. Selesai.
hancur hati saya. Tuhan ampuni aku. Saya tidak tega saudara. Saya latih mereka digembalakan di mana? Kalau kamu digembalakan di gereja A, bersekutu dengan gembala di sana. Itu bukan berarti saya menolak orang-orang seperti anggota NCC Internasional dari berbagai gereja. Saya terbantu, oke. Tapi kamu digembalakan di mana? Itu bukan berarti saya tidak mendoakan teman-teman yang di NCC Internasional dari berbagai gereja. Tapi saya harus menyadarkan orang, realita dong. Walaupun tempat ini ke depan nanti ada orang-orang yang sedang mau ibaratnya ngecas. Oke Tuhan, dari semua gereja nanti akan datang ke tempat ini jemaat-jemaatnya. Dia ngecas dan kembali dipakai Tuhan menjadi pendoa di gereja masing-masing. Katakan amin. Tapi mereka digembalakan, hubungi gembalamu. Bukan saya tidak mau melayani saudara. Tapi kita harus mengerti realita ini benar. Kalau tidak saudara, saudara akan berat sekali. Di dalam kekristenan itu bukan sugesti, di dalam kekristenan bukan apa ya, hanya halusinasi pertimbangan kita. Rasanya aku selamat, tidak bisa begitu, tidak bisa. Ada tanda. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda. Tolong ayatnya Yohanes 6. Bukan melihat tanda tetapi melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Roti dan kenyang itu hasil. Bapak ibu saudara, saya dibentuk pertumbuhan saya dengan roti dan kekenyangan. Saya memang mencari Tuhan. Tetapi pengajaran yang ada, teori kemakmuran. Orang Kristen datang ke gereja supaya cuan itu aja. Makanya Anda tahu cuan, adiknya Cilili. Untung, makanya kita doa pagi kenceng supaya jangan sampai rugi. Untung bener loh saudara. Untung bener memang. Puji Tuhan. Tapi Anda membohongi dirimu. Karena kamu takut rugi. Kamu takut gagal. Gereja kemakmuran. Gereja yang dibangun atas dasar kemakmuran. Berkat. Uang. Supaya tambah maju. Tahukah saudara, mereka pulang dengan kelemahan roh. Mereka takut rugi. Mereka takut gagal. Mereka takut sakit. Mereka takut mati. Tapi di tempat ini kita tidak takut gagal. Kita tidak takut rugi. Kita tidak takut kalah. Kita tidak takut mati. Kita tidak takut sakit. Karena hidup kita aman. Amin. Malah kita memperoleh semua. Dan saya dibangun dari hasil saudara. Rajin. Doa pagi rajin. Pelayanan rajin. Tapi dalam hati ini agak sedikit khawatir. Kita rajin ya, supaya jangan sampai untung kita kurang. Puji Tuhan loh, sejak rajin Pak. Sejak saya bayar per bulan Pak, toko saya tambah rame Pak. Luar biasa. Memang Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Hampir sama dengan yang monyet yang di kucing itu ya. Sorry saudara. Kok iso monyet? Kucing ya? Pernah punya ya saudara? Taruh kucing di kasir saudara kan gini. Betul? Betul? Awas kalau saya ke toko saudara ada. Tak buak ya. Tak pecahin. Dulu ada toh? Iya. Loh, masa enggak boleh Pak Wibi terlalu fanatik? Bukan enggak boleh. Rohmu miskin dan lemah. Kan itu tujuan orang Kristen. Itu yang membuat saya itu hampir keluar dari kekristenan. Hampir. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membangun agama Kristen. Tapi di Indonesia saya tidak bisa. Saya dikunci dengan peraturan. Karena saya memegang Alkitab.
Loh sungguh saudara, saya sudah konsultasi dengan tokoh kepercayaan. Karena hati saya gerah gitu. Bukan ini yang Tuhan Yesus mau, ini bukan Kristen. Kristen tidak begini. Maka itu jangan heran kalau ajaran-ajaran saya setelah 2017 saudara mengetahui bagaimana kita lepas dari roh yang miskin dan lemah yang milik dunia ini. Karena hasil, orang Kristen yang mengejar hasil lemah. Tapi orang Kristen yang tidak mengejar hasil, dia mengejar kerajaan Allah, perkenanan Tuhan. Dia mengejar supaya Tuhan menyertai. Amin. Maka orang ini akan memperoleh apa yang Tuhan kehendaki. Bu Erika bilang, Pak, saya tidak bisa paksa orang sakit kanker untuk kemudian dia seperti saya, tidak bisa. Saya kawal dia, saya lihat. Ibu ini udah gak bisa. Bu, saya siapkan. Disiapkan spiritnya. Doa. Dan dia disiapkan untuk pulang ke rumah Bapak. Wah, saya bilang ini loh. Dan Ibu Erika tidak bisa bahasa roh. 1 jam kemarin doa dengan cara sendiri. Dan ternyata Bu Erika itu teman dari saudara kembar saya. Langsung telepon. Awalnya kenal sepertinya agak sungkan. Begitu tahu bahwa saya nih saudara ya toh, dengan kembaran saya. Dan dia kenal istri dari saudara kembar saya juga. Dia kenal, langsung berubah menjadi langsung akrab. Tidak kebetulan. Dan ini yang saya pelajari. Tuhan, Engkau menyertai kami. Selalu itu. Dan bagi saya itu titik poin di mana Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang, kita akan diangkat bersama-sama. Karena dalam setiap jalan dia hadir. Bisa ngerti? Kalau saudara tidak menemukan ini dalam hidup saudara, kamu tidak punya tanda. Selamat tidak? Tanya orang, selamat tidak kamu? Ya mudah-mudahan Pak. Kamu tidak bisa dalam Kristus harus yakin. Yakin gimana Pak? Loh kata firman Tuhan, loh yakin gimana? Berarti kamu yakin kan cuma pengetahuan. Katanya percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Ngalamin enggak? Ada tanda enggak? Kalau kekristenan kita dibangun dari pengetahuan, berarti keselamatan saudara, keselamatan pengetahuan. Dan keselamatan pengetahuan itu bukan keselamatan. Bisa mengerti saudara? Saudara harus ngalami, saudara harus menemukan tanda. Dan ketika saudara mati, saudara harus bertanggung jawab antara diri saudara dengan Tuhan. Saudara tidak bisa pegang kakinya istri saudara. Saudara pegang tangannya suami saudara, Papa, aku mau pulang Pak, selamat enggak Pak aku? Haleluya. Pak Febi, selamat enggak? Enggak selamat kok. Bisa mengerti? Saudara mau cerit-cerit bagaimana? Makanya ke depan ini udahlah, yang roh itu yang Tuhan mau. Tuhan akan menyediakan semua yang roh, dan yang roh itu supranatural. Anda akan diberi kemampuan. Tolong dibuka dalam Yesaya 58. Mari saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti mana yang lebih penting, hasil atau penyertaan Tuhan. Hasil atau bagaimana Allah yang selalu menyatakan dengan tanda-tanda yang heran, yang luar biasa. Dan saudara memiliki kesaksian dalam batin. Pak Febi buka gereja, ada Tuhan enggak? Ada, karena saya melihat tanda. Dan saya tahu. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Katakan amin. Tuhan itu menuntun loh saudara. Siapa yang suka dituntun Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang tahu tuntunan Tuhan? Angkat tangan. Anda tahu tuntunan Tuhan? Makanya saudara, masuk sebuah persekutuan itu bukan karena saudara, tapi dorongan roh, itu tuntunan Tuhan.
Anda digembalakan tempat ini bukan karena pengetahuan. Bukan karena saudara datang, oh puji Tuhan ada LED ya, gereja saya cari yang ada LED-nya. Oh luar biasa, saya mau. Itu daging, saya bilang. Itu bukan roh. Saya percaya dengan kata jodoh. Kalau saudara dijodohkan memang sampai mati domba saya, kau tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kau tidak dijodohkan, engkau tidak akan menjadi bagian dari hidup saya. Sampai Tuhan Yesus datang. Ini bukan main-main tempat ini. Bukan like and dislike. Ini roh. Anda tahu. Anda ditempatkan di sini enggak? Betul Pak. Kasih kepala saudara. Mati di sini. Amin. Amin. Ojo nangis. Haleluya. Gitu loh. Ya saya juga begitu dulu. Ada banyak gereja, pilih gereja 200 sampai 300 gereja di Kota Malang. Silakan pilih. Saudara pikir bahwa gereja itu mainan. Kayak mobil-mobilan yang bisa Anda tarik begitu. Enak aja. Anda harus menemukan roh di mana. Sebab di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, pelayanku berada. Jangan memanfaatkan gereja. Dan banyak orang memanfaatkan gereja. Karena gereja menjadi ajang pertunjukan, ajang show, ajang tampil. Saudara, gereja di desa tidak ada apa-apanya, tapi itu ada roh. Kalau saya buka di desa, saya percaya Tuhan akan mengerjakan yang sama saya kerjakan di tempat ini. Juga di desa, bahkan di gunung. Allah yang sama yang saya sembah, Bapa dari Yesus Kristus, rohnya akan bekerja dan membawa domba-dombanya untuk datang dan digembalakan. Itu bukan karena sekolah Alkitab. Roh itu saudara. Ada ayatnya kok saudara. Seseorang yang masuk persekutuan tanpa roh, justru dia berdosa banyak. Makanya kenapa saudara kok tidak selesai-selesai dosanya? Karena kamu belum menemukan rumah rohani. Kamu cuma memanfaatkan gereja. Berubah loh saudara. Kalau enggak, dosamu bertambah. Saya tunjukkan ya. Tolong buka. Di surat maybe Yesaya ya. Yesaya berapa ya? 30 atau sebentar. Sebentar ya. Persekutuan Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 1. Ya betul, Yesaya 30. Yesaya 30 itu bagus saudara. Ayat 15-nya dikatakan tinggal tenang dan percaya kekuatanmu. Bagus, Yesaya 30. Celakalah anak-anak pemberontak. Siapa pemberontak di gereja? Orang yang datang bukan karena roh. Itu pemberontak rata-rata. Berengkele. Dua blek. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu apa saudara? Memasuki suatu apa? Persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga apa? Dosa mereka apa? Bertambah-tambah. Cek sendiri. Kenapa dosamu tambah? Karena kamu tidak pernah masuk dalam persekutuan oleh roh. Dan hari ini saudara gak main-main. Itu gereja akan dipenuhi orang-orang yang tanpa roh. Karena apa? Memang fenomenanya begitu. Euforianya dibuat begitu. Dibohongi sama setan. Dan orang berpikir bahwa gereja-gereja yang kecil di desa-desa, gereja-gereja yang itu dianggap tidak berhasil. Oh tidak, justru perkenanan Tuhan ada di sana. Karena di sana orang-orang yang terhisap secara roh. Dan mereka berbakti. Mereka hidup berkorban. Mereka hidup mau jadi pendoa penyembah. Tetapi yang lain saudara, bukan karena dorong roh. Mereka hanya mencari untung.
Mereka mencari cuan. Mereka hanya mencari perut mereka. Hanya memuaskan hawa nafsu mereka. Tapi mereka memakai Tuhan Yesus. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah inilah orang-orang yang tidak pernah mengetahui tanda Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka pikir tanda Tuhan selalu ada pada keuntungan. Selalu ada pada kemujuran mungkin. Kalau saudara naik mobil tiba-tiba kecelakaan. Nah, saudara mulai bingung, Pak katanya Tuhan melindungi. Karena saudara tidak mengerti Tuhan. Kembali, ini hanya supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Kata senantiasa, ya, Yesaya 58 ayat 9, itu terus menerus. Ini yang saya mau gambarkan kepada saudara terlalu luas. Sehingga saya oke lah Tuhan. Karena ada tanda-tanda yang menyertai memang. Dan tanda-tanda itu bukan sekedar yang saya catat Bapak Ibu Saudara, saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara. Dan itu wajib harus saudara alami, tanda-tanda itu tanda-tanda awal. Saudara nanti baca di Alkitab. Ada tanda yaitu pertobatan, katakan bersama saya 1, 2, 3. Pertobatan mesti ada tanda. Loh kalau pertobatan aja tidak masuk, Anda tidak akan masuk kerajaan surga. Sama sekali tidak akan. Itu tanda pertobatan. Yohanes membaptis engkau sebagai tanda pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu tanda dulu. Makanya kalau saudara, Pak, Bapak yakin nih dalam Kristus memang keselamatan. Ya, Alkitab, kitab suci mengatakan memang begitu. Dan kitab suci ditulis oleh Roh Kudus. Dan saya mengalami. Memang Roh Kudus bekerja dan saya pertobatan. Saya tahu siapa saya dulu dan saya sekarang. Ada pertobatan. Loh kalau dulu sekarang tidak ada, ya tidak bisa lah. Saudara, tidak bisa lah. Itu dibodohi setan, halusinasi saudara. Alkitab itu tidak bisa diambil satu bagian. Seluruhnya. Saudara tidak bisa ngambil hanya grace, karunia yang salah. Keselamatan aja. Lihat juga teguran-teguran Tuhan dong. Lihat juga perintah-perintah Tuhan yang lain. Tidak bisa saudara yang mengambil semua. Saudara harus lihat. Dan itu yang membuat kita takut. Supaya saudara selama menumpang di dunia ini saudara tidak sembrono. Makanya saudara harus tahu dulu. Kalau orang tidak dilewati tanda pertobatan dulu. Ya tidak bisa lah berjalan pada tanda-tanda yang seperti saya bisa ngelihat. Oh Bu Erika kesini. Oh tanda-tanda. Tuhan itu melakukan semua dengan tanda-tandanya. Tuhan Yesus pun menyatakan tanda-tanda bahwa dia hidup. Apakah saudara punya tanda bahwa saudara itu ada Allah? Harus ada tandanya. Surah Yohanes berkata, inilah tandanya kamu anak Allah, ya kamu menuruti segala perintahnya. Lah kalau anak Allah ke gereja tidak pernah, pelayanan tidak, sibuk dengan bisnis. Loh ya bukan anak Allah lah. Anak siapa? Ya anak mbokmu lah. Bapakmu. Nanti ngomong anak setan marah, mererok, saya dipeleroi. Terus kayak gimana? Anak mbokmu udah beres. Ya toh? Ibulis. Haleluya. Siapa yang bisa berkata aku anak Allah? Berani saudara berkata di tempat umum, I am the son of God. Aku anak Allah. Seperti Tuhan Yesus mau diracam saudara. Orang Israel tidak bisa menerima karena disetarakan dengan Allah. Tapi saudara disebut anak Allah. Dan itu ditulis di surat Roma. Bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Mari katakan, aku anak Allah. Oh, Bapak pengusaha, iya. Saya anak Allah. Mau bekerja sama anak Allah. Betul Bapak anak Allah. Puji Tuhan, senang Pak kalau bekerja sama dengan anak Allah. Sebab kemarin saya kerja dengan anak setan. Uang saya dimakan. Nah memang setan senangnya makan uang. Apalagi uang merah-merah itu, senang itu saudara. Sekali makan 2 porsi, 3 porsi. Tambah terus aja. Tambah kecap enak itu. Jadi saya bersyukur ketemu anak Allah, anak Tuhan. Amin. Rahasia ini besar saudara. Tapi sedikit orang Kristen mau mempraktekkan.
Karena dia tidak pernah melihat tanda dalam hidupnya. Makanya dalam kebimbangan terus. Beda sama Henok. 300 tahun dia bergaul erat. Saya masih 25 tahun saudara. Belum 300, tunggu. Amin. Loh Pak, 125 Pak. Haleluya. Loh, bagi Tuhan tidak mustahil. 300 saudara bisa tetap awet muda 90 tahun kok. Amin. Kelamaan Pak. Loh, karena kamu hidup di dunia, karena kamu bilang lama. Kalau saudara hidup dalam hadirat Tuhan, 100 tahun itu sekejap. Karena 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Umur saudara belum 1 hari. Belum 1 hari, umurmu piro? Umurmu berapa? Saya aja 55 tahun toh. Tahun ini kan 55. Berapa? Bukan hari. 1 hari 1000 tahun. Saya belum 1 hari. Tuhan Yesus tidak akan menunda kedatangannya. Dia pasti datang. Amin. Tapi dia menunggu pertobatan. Supaya banyak orang diselamatkan. Karena bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Katakan amin. Tanda kedua ini tanda umum loh saudara, saya mau tunjukkan. Tanda umum, damai sejahtera. Loh orang yang ketemu Tuhan, hidupnya dipenuhi damai sejahtera. Loh saya ngalami, dan damai sejahtera yang saya punya beda dengan dunia. Anda manusia duniawi atau manusia surgawi, saudara akan tahu. Beda, damai Tuhan dan damai dunia beda. Nah saudara ngalami nggak tanda itu? Belum ya Pak. Ya kejar dong, bertobat toh. Sungguh-sungguh, gimana? Taati apa yang saya katakan. Ikut. Banyak sekali saudara orang tidak bisa ikut saya. Kok ikut Yesus? Oh ikut Tuhan Yesus, kok ikut saya aja wangel kok ikut Tuhan Yesus. Kamu itu ngedabrus ya. Haleluya. Tahu ngedabrus? Bu Nini tahu. Bu Nini orang Jawa. Ngedabrus itu apa ya? Pembual. Hah? Omong kosong. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Ku mau apa? Oh seperti itu. Ku mau sepertimu Yesus. Seperti Pak Febi adoh. Haleluya. Haleluya Pak, haleluya. Kamu itu siapa? Siapa opo? Doa pagi ketemu saya. Oh, itu yang berat Pak. Itu yang siap-siap itu. Siap Pak, saya siap di belakang Bapak. Jam 4:30 gak muncul-muncul. Gedabiah jadi wis. Apa itu gedabiah Pak? Omong kosong. Banyak orang Kristen omong kosong. Mana? Kalah Pak. Kalah sama apa? Daging. Betul? Sadar saudara ikut Tuhan Yesus? Kamu mau ikut aku kata Tuhan? Mau bener? Sangkal dirimu. Jadi gak mudah lah ikut Tuhan Yesus itu. Jangan ngecepret lah. Saya aja ikut Tuhan Yesus jelungup-jelungup kok. Kalau orang Jawa bilang itu sambil jatuh-jatuh, sambil rasanya itu kesandung-kesandung. Wah terseret-seret. Ikut kok. Kok saudara lenggang kangkung. Kayak di mall ya. Lu pikir Tuhan Yesus di mall apa? Hah? Haleluya. Gak bisa loh, Anda gagal loh saya kasih tahu. Saya tidak tanggung jawab atas nyawa saudara loh, sungguh loh. Kalau saudara tidak mengikuti arahan apa yang saya sampaikan. Setelah Paskah ini kalau saudara tidak mau berubah, ya, saya tidak mendoakan saudara. Sulit Tuhan mengubah saudara, saya kasih tahu. Keputusan Anda nanti setelah Paskah, saya altar call nanti Jumat Agung. Saya akan urapi, karena kita akan nyanyi. Bila selama ini, itu lagu untuk altar call. Itu bukan untuk kesembuhan, saya kasih tahu. Bukan untuk berkat jasmani. Tapi bagaimana engkau mau dipakai Tuhan. Kau serahkan hidup, mau enggak? Komitmen. Kalau enggak, Anda enggak akan bisa selesai. Poinnya nanti di sini. Kalau setelah Paskah nanti tanggal 9 ya.
itu saudara tidak mengambil keputusan, maka kau selamanya tidak pernah berubah. Dan kau tidak akan pernah bisa diterima Tuhan. Kalaupun saudara masuk, Anda masuk tingkat paling rendah. Dan Anda tidak mendapat upah dan tidak akan duduk bersama Tuhan Yesus. Tidak apa-apa Pak, yang penting masuk surga. Di emperannya aja saya siap Pak. Saudara, di emperan surga. Tahu emperan? Ngerti? Di terasnya surga itu tidak semua orang bisa masuk. Ada kerajaan Allah, ada kerajaan surga. Ada kerajaan Bapa, ada kerajaan putranya. Target kita kerajaan putra, bukan kerajaan Allah saja. Kerajaan Allah itu, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan pernah masuk kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus. Tapi kerajaan surga itu milik Tuhan Yesus. Duduk bersama Tuhan Yesus. Hanya orang yang menang atas dunia, menang atas daging, taat, setia, berkorban bagi pekerjaan Tuhan, terus melayani Tuhan sampai akhir, terus menabur bagi Tuhan. Katakan amin. Bukan menabur duit, saya katakan, menabur doa. Duit persembahan, kasih, Anda amal, itu aja. Gak usah pakai kata menabur. Buang kata menabur. Anda pikir menabur supaya tokol apa? Amin. Buang kata menabur, amal. Saya amal sama Tuhan. Saya kasih karena saya tahu butuh. Gereja ini butuh. Titik. Gak ada hubungannya dengan tuai-tuaian. Anda jangan ditipu. Rasul Paulus berkata apa? Yang ku kehendaki aku melihat buah, bukan karena persembahan. Tapi aku bersyukur bahwa engkau terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan mau memberikan sebagian hartamu. Karena aku tahu engkau sudah berbuah bagi kerajaan Allah. Dan itu yang aku kejar, buahmu, bukan persembahanmu. Jangan bilang sekali-kali Anda nabur. Anda mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan ngitung sama kamu, mati saudara kamu. Tidak pantas orang Kristen minta sama Tuhan kembalian. Susu apa? Ya, susu piro. Sufet. Orang manggil susumu apa? Tidak pantas. Pantaskah kita minta sama Tuhan? Tuhan berkati aku nggak pantas. Kamu diselamatkan itu udah cukup. Serakah, tamak, rakus. Jadikan tikus sampean. Kalau saya Tuhan. Tikus kan rakus tuh. Ya, tikus itu kan suka ngerokoti itu. Ada tanda yaitu buah roh. Tolong pemusik ya. Buah-buah roh selalu tanda itu. Kamu punya buah roh. Buah roh jelas ada damai sejahtera, 9 buah roh, penguasaan diri, kasih, setia, ya, sukacita, damai sejahtera. Ada buah roh enggak? Ada tanda lagi saudara. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata inilah tanda orang percaya. Tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Dia mengusir setan dalam namaku. Ada tanda. Tanda itu mengusir setan belum tentu kok masih diterima. Karena itu menyertai. Hanya bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dalam pertobatan, tanda yang menyertai akan menunjukkan bahwa saudara memang anak Allah. Bukan membawa saudara diterima oleh Tuhan perkenanan. Sebab Tuhan Yesus berkata, satu hari nanti ada orang berkata kepadaku, Tuhan, aku sudah mengusir setan dalam namamu. Aku sudah tumpang tangan orang sakit dan orang itu sembuh. Tapi aku berkata dan terus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Enyalah pembuat kejahatan. Karena saudara tidak ada tanda pertobatan. Memang kuasamu adat. Memang saudara bisa melakukan sesuatu tanda mujizat. Karena setan nanti ke depan semakin dibukakan mujizat-mujizat dari setan. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mengeluarkan tanda-tanda mujizat. Dan orang akan banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Gereja yang sejati akan mengalami kesepian jemaat nanti. Tapi saya akan bertahan bersama saudara
yang imam-imam. Tuhan sudah teguhkan, tempat ini adalah kebunku, tanamanku, tamanku. Taman akan berbuah, beranak pinak seperti buah salak akan tumbuh. Sesuatu yang dari luar, yang asing, yang api asing, benih asing, cabut. Saya tidak butuh banyak. Hari ini tidak perlu saudara. Amin. Karena saya cukup dengan 100, maybe 150. Dan saya melihat 10 tahun ke depan, saudara akan beranak pinak. Amin, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Itu aja. Nanti di surga Tuhan juga nggak tanya, gerejamu jumlahnya berapa jemaatnya? Tidak. Perkenananku ada nggak dalam gereja? Yesaya 58. Tolong singer ya, saya nggak cukup waktu ya, saudara. Nanti di besok saya juga akan terus sampaikan. Tapi yang penting saudara mengerti, karena ini penting sekali. Kenapa ada itu adiknya Ibu Erika penginjil besar. Dia tinggalkan Tuhan Yesus. Dan dia menikah dengan orang yang bukan percaya, fanatik. Bu Erika datang, kasih tahu mental, kayak tembok, nggak mau dia. Penginjil. Tapi kasih karunia Allah karena doa saudara. Hari ini adiknya menerima Yesus Kristus. Istrinya ikut Tuhan Yesus. Amin. Apakah manusia? Bukan. Dia jadi penginjil dulu karena pengetahuan Alkitab. Saya kasih tahu. Dia bukan jadi penginjil karena Bapa. Tadi pagi saya katakan. Tuhan Yesus bertanya. Kata orang lain siapa aku? Oh kamu Yeremia, kamu nabi-nabi. Tapi menurut kamu siapakah aku? Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata, Petrus. Oh Simon waktu itu, Simon bukan kamu yang mengatakan. Tapi Bapakku di surga. Saudara, kalau engkau benar penginjil, engkau benar pendeta yang datang dari Bapa, engkau tidak akan murtad. Saya kasih tahu. Kalau kamu Kristenmu dari Bapa, kamu tidak akan meninggalkan gereja. Itu aja. Kalau bisa orang murtad, mau karena kecewa dengan gembala lah, mau kecewa dengan orang Kristen lah, kecewa dengan apapun, kepahitan lah. Saudara, kalau kamu datang dari Bapa, kamu tidak akan murtad. Kamu memang bisa dikecewakan. Tapi roh pengampunan terus bekerja dalam hidupmu. Itu nyata. Makanya gini loh ya. Aku masuk surga enggak? Kamu bisa ngampuni orang enggak? Ya itu yang saya sulit Pak. Tapi saya percaya Tuhan. Selamat Ibu ya. Penghuni neraka nomor 1000 kamu. Loh, kok tahu Pak? Udah jelas 1000. Ngampuni lu ndak bisa kok masuk surga itu gimana? Surga cap opo sampean itu? Itu aja tanda gitu loh. Oh saya percaya Pak, saya percaya Pak. Kalau saya anak Tuhan. Anak Tuhan apa? Kamu nipu orang. Kamu nipu orang. Uang kamu bawa lari. Loh kok kamu ngomong masuk surga itu loh dari mana? Makanya orang-orang seperti ini senangannya datang ke gereja kemakmuran. Hyper grace. Karena dia yang sampai gini. Saudara, Allah tidak melihat dosamu. Wah itu yang disampaikan. Allah tidak melihat kesalahanmu. Sebab engkau dikasih Allah. Meskipun hidupmu penuh dosa. Allah tetap mengasihi engkau. Jangan takut. Kan selalu begitu. Itu nabi palsu. Ada buku-buku hati-hati. Tuhan tetap menerima saudara meskipun Anda LGBT. Loh. Kalau LGBT-nya itu dia tidak kenal Tuhan. Saya yakin Tuhan itu mengasihi kok. Tapi kalau dia sudah mengenal Tuhan, tidak mungkin LGBT. Kenapa kok LGBT? Ya karena dia tidak ketemu Tuhan gitu loh. Bisa ngerti? Jadi kalau saudara sekarang ini masih berdosa, masih terus, kembalilah pada panggilan semula. Kamu belum diselamatkan. Sudah titik. Terus gimana Pak apa yang saya lakukan? Minta kasih karunia Tuhan.
saya akan doakan saudara. Saya akan berdiri antara engkau dan Allah Bapakku. Dan saya minta pengampunan. Dan hari itu kamu akan bertemu. Dan saya jamin kamu akan bertahan sampai akhir. Bahkan kamu rela menderita bagi dia. Dan Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda. Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan apa saudara? Memuaskan hatimu di tanah yang kering. Sampai berjumpa besok.